Shalom saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara ada hari ini, mari sama-sama kita tinggikan Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi, besar mulia. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup. Katakan curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur dan pengorbanan
dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi sembah, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan. Kau mulia, Yesus. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kau pemilik hidup kami. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kinaralabaya syanamu. Kau disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus segalanya. Kau baik Tuhan. Kau baik Yesus. Haleluya. Kami menyembah Yesus Tuhan. Kaulah pengharapan jiwa kami, memuji-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, kebaikan-Nya dalam hidup. Kami sembah Yesus. Haleluya. Kau disembah Tuhan. Haleluya. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, hadirat-Mu ada di dalam kami. Engkau yang besar ada dalam hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Yesus. Nama yang ajaib,
nama yang berkuasa. Segala kuasa tunduk dalam namamu. Kau dahsyat Tuhan, Kau mulia. Kau besar. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Katakan salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu melayakkan kami. Oh Yesus, terima kasih. Kami sambut Engkau, Raja kami, Engkau Yesus. Mari kita sembah Dia.
kuasa Tuhan. Kami sambut Engkau Yesus, Raja kami. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau sungguh indah. Haleluya, haleluya. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kau indah bagi kami. Haleluya. Thank you, Lord. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan Dia cinta aku. Dia cinta aku dan ampuniku Dia rela beri nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Dia sungguh indah. Dia Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan, Dia cinta aku. Dia cinta aku. Oh, penuhi dan ampuniku. Katakan, bahkan rela, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku puja Kau, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku puja Kau, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh Tuhan, mari kita sama-sama sembah Dia Allah. Haleluya. Tuhan yang ajaib mulia, kami memuji Engkau. Dahsyat dan ajaib kasih-Nya, kami memuji-Mu Tuhan. Kiara lama masyana, haleluya. Dahsyat ajaib kuasa-Mu,
nyata dalam hidup kami. Oh haleluya, kinarabaya syangau. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, kami bisa meninggikan, kami bisa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami tahu kekuatan kami adalah ada di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu hari ini Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan setiap doa, pujian penyembahan kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus buka hati untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu telah menikmati pujian penyembahan yang tadi dibawa oleh tim worship Charis. Sungguh sangat memberkati saya di sini dan menikmati dengan sangat luar biasa. Kita sekarang ingin masuk ke dalam perjamuan kudus. Walaupun Bapak Ibu berada di rumah, kita tetap bisa bersama-sama sebagai tubuh Kristus masuk ke dalam perjamuan. Tidak perlu hadir di sini, jadi Bapak Ibu kita bisa menikmati persekutuan perjamuan ini bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan, perlu untuk kita dulu memahami apa yang Tuhan ingin kita pahami mengenai perjamuan kudus, agar kita dapat melakukannya dengan benar, sehingga kita dapat menikmati manfaat yang Tuhan ingin kita nikmati lewat perjamuan ini. Saya selalu mengatakan bahwa perjamuan kudus ini merupakan satu celebration. Kalau kita menggunakan kata celebration, umumnya orang mempunyai konotasi sedikit negatif, karena yang terlintas dalam benak mereka kalau mendengar kata celebration adalah minum-minuman, makan makanan, pesta pora dan sebagainya. Sesungguhnya celebration yang saya maksud bukan itu. Celebration yang saya maksud adalah bahwa Tuhan Yesus telah menang atas dosa dan atas maut untuk kita. Sehingga kita perlu dan patut merayakannya bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dan untuk itu saya undang kita untuk masuk ke dalam perjamuan, menikmati segala berkat yang terkandung di dalamnya, dan itu saya yakin bukan hanya memberkati kita sebagai tubuh Kristus, namun itu juga sangat memberkati Tuhan melihat kita menerima apa yang Dia telah sediakan bagi kita. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan, kita berdoa dulu. Bapak Ibu silakan kita masing-masing di rumah kita berdoa menundukkan kepala sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur atas karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kami mengucap syukur bahwa Engkau telah melakukan segala yang perlu dilakukan agar kami boleh hidup berkemenangan di dunia ini sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengakui Engkau ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang Engkau telah kerjakan di atas kayu salib, kami mensyukurinya, kami mau menerimanya. Bahwa Engkau begitu baik, kasih-Mu telah Engkau curahkan kata setiap pribadi kami yang telah percaya dan menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau masuk ke dalam perjamuan dengan sikap hati yang benar, dengan ucapan syukur dan menerimanya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita ambil perjamuan, roti, dan mengangkat di tangan kanan kita. Tuhan Yesus waktu Dia sebelum naik ke kayu salib, tubuhnya tercabik-cabik, atau His body was broken.
Dan waktu dia mengundang kita untuk masuk ke dalam perjamuan, dia memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada kita masing-masing. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Yesus Tuhan kita akan kembali satu saat untuk tubuhnya, untuk kita semua. Dan kita perlu menghidupi hidup kita, menjalaninya dengan pengharapan itu bahwa dia akan kembali untuk menjemput kita. Itu adalah hari yang penuh sukacita. Oleh karena itu sebagai tubuh Kristus, ingatlah apa yang dia telah lakukan bagi kita di atas kayu salib, bahwa tubuhnya tercabik-cabik sehingga kita boleh menikmati tubuh yang sehat di dunia ini. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Ini adalah tanda perjanjian kita dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian akan menjadi efektif kalau kedua belah pihak memenuhinya. Tuhan Yesus telah memeteraikan perjanjian baru ini dengan darahnya. Dan kita menggenapinya, memenuhinya dengan menerimanya, dengan iman. Bahwa kita adalah bagian dari kerajaan sorga di muka bumi ini, bahwa Tuhan ada di pihak kita dan dia membela kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Kalau Bapak Ibu ada yang tubuhnya sakit, imani, terima dengan iman untuk menerima kesembuhan sekarang di dalam tubuhmu. Dan bila ada pendakwaan, penuduhan di dalam diri Bapak Ibu, ketahuilah bahwa bukan Tuhan yang menuduh kita. Justru dia adalah pembela kita. Amin. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di acara Charis Online, di mana saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang kita telah bahas 2 minggu yang lalu, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Saya pikir topik ini perlu kita dalami karena kalau kita melihat situasi yang sekarang terjadi di dunia ini, kita melihat begitu ada banyaknya ketakutan dan kebingungan yang melanda dunia ini. Saya rasa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kembali kepada firman Tuhan untuk melihat dan menyikapi semua ini dengan sikap yang benar. Karena yang cukup mengkhawatirkan adalah ketakutan dan kebingungan ini bukan hanya dialami oleh orang dunia, orang yang belum selamat, tapi juga oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus. Mereka juga ikut berada dalam ketakutan dan kebingungan melihat situasi yang sedang terjadi di dunia ini. Jadi kita perlu membaca di firman Tuhan, butuh pertolongan Tuhan untuk mendapatkan jawaban dan peneguhan dari firman Tuhan agar kita dapat menghadapi situasi ini sebagaimana sepatutnya sebagai anak Tuhan. Saya ingin undang kita untuk kembali kepada pokok firman yang kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa ada 3 hal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi 3 hal ini merupakan menurut saya fondasi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kita perlu memilikinya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Mengapa kasih adalah yang terbesar di antara ketiga ini? Karena di antara ketiga ini hanya kasihlah yang kekal. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape Allah.
kasih yang kasih agape yang dari Allah ini adalah satu-satunya yang kekal. Artinya kita menikmatinya sekarang maupun nanti kelak pada saat kita masuk ke dalam kekekalan, saat kita berada bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi hanya kasihlah yang kekal, sementara iman dan pengharapan merupakan kedua hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup berkemenangan di dunia ini. Kita tidak membutuhkan iman dan pengharapan pada saat nanti kita masuk ke dalam kekekalan. Ya, jadi iman dan pengharapan adalah sesuatu yang kita butuhkan dan kita miliki dan kita terima di dunia ini, sedangkan kasih adalah sesuatu yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Coba kita baca ayat dari firman Tuhan di 1 Korintus 13 pasal yang sama, tapi kita mulai dari ayat 9 untuk kita dapat memahaminya dengan lebih jelas lagi mengenai ketiga hal ini. Firman Tuhan katakan begini, 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ini bicara sekarang waktu kita di dunia ini. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi sekarang kita melihat dengan samar-samar, oleh karena itu kita butuh iman dan pengharapan, tapi nanti pada saat kita masuk dalam kekekalan, kita akan mengenal dengan sempurna seperti kita sendiri dikenal. Jadi ketiga hal ini merupakan hal yang kita butuhkan Bapak Ibu di dalam setiap hari dalam kehidupan kekristenan kita. Justru di saat-saat seperti sekarang ini, di mana kita melihat situasi yang tidak menentu ini, situasi yang bergejolak ini, kita perlu memahami ketiga hal ini yang Tuhan Yesus ajarkan lewat firman-Nya. Ya. Jadi sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, kita sesungguhnya memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita mengalami hidup yang berkemenangan di dunia ini. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita dalam kondisi tidak berdaya. Bahkan kalau kita lihat di firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 3, kalau tidak salah di situ dikatakan bahwa He has given everything to us that pertain to life and godliness. Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepada kita yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan. Kita sudah memilikinya. Kita tidak perlu meminta kepada Tuhan apa yang Dia telah berikan kepada kita. Jadi kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa menghadapi situasi-situasi seperti sekarang ini yang kita lihat terjadi di dunia ini. Bahkan kalau kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 4, saya undang Bapak Ibu untuk membacanya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini. Sebab semua yang lahir dari Allah, artinya Anda dan saya, kita yang telah lahir baru, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Luar biasa, Bapak Ibu. Siapa yang telah lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan, this is the victory that overcomes the world, our faith. Inilah iman yang mengalahkan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Kita sudah memiliki iman, kita sudah memiliki segala-galanya di dalam diri kita kalau kita sudah lahir baru. Sekarang kita hanya perlu mengetahuinya dan menggunakannya, melaksanakannya dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu tahu dari firman Tuhan kebenaran ini dan kita mempelajarinya bagaimana kita memberlakukannya. Dan kalau kita tidak melihat hasilnya dalam hidup kita, kita perlu bertanya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang menjadi masalah, karena Tuhan begitu peduli dengan kehidupan kita. Dia bukan hanya memberikan firman kepada kita, tapi juga Roh Kudus kepada kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita.
Kita perlu tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengajarkan kita segala sesuatu, yang mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan, dan yang memberitahu kita segala sesuatu yang akan terjadi, dan dia memberikan kepada kita apa yang dia terima dari Tuhan Yesus. Jadi kita sudah punya firman, kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita. Kita sudah memiliki segala-galanya yang kita butuhkan untuk hidup, untuk kehidupan dan kesalehan. Everything that pertains to life and godliness, Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi mengapa sekarang orang Kristen masih tetap takut? Mengapa sekarang orang Kristen masih tetap bingung di dalam kondisi situasi seperti sekarang ini yang melanda dunia ini? Mengapa iman kita tidak bekerja? Sesungguhnya itu pertanyaan daripada kebanyakan orang Kristen. Kalau kita lihat apa yang kita lihat sekarang ini terjadi di dunia, jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak melihat iman bekerja, iman kita? Oleh karena kita mengisi diri kita dengan segala ketakutan, kebingungan yang dari dalam dunia, dan kita memasukkannya ke dalam diri kita. Sehingga apa yang sudah ada dalam diri kita itu menjadi terhimpit dan tidak bisa mengalir keluar. Sungguh sederhana. Kita memiliki segala-galanya di dalam diri kita, iman, pengharapan, dan kasih, tetapi tidak bisa bekerja oleh karena kita membiarkan dunia masuk ke dalam diri kita dan menghimpit segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita perlu tahu bahwa pada waktu kita lahir baru, kita dilahirkan kembali dari atas. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia lagi. We have been born again from above. Jadi kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia lagi. Nah, sekarang bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan di dunia ini adalah dengan kita mengeluarkan apa yang ada di dalam kita, sisa-sisa dari dunia, dan mengisinya dengan apa yang kita terima dari Tuhan, yaitu firman, sehingga kehidupan ilahi itu bisa mengalir. Jangan seperti orang Mesir yang sudah dibawa keluar oleh Musa dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka sudah dilepaskan dari perbudakan dan belenggu. Apapun yang membelenggu mereka dibawa keluar dari Mesir. Mereka sudah lepas secara fisik dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Mereka masih melihat kepada kehidupan mereka di Mesir dulu. Mereka masih merindukan kehidupan yang dulu. Mereka masih membiarkan pikiran-pikiran yang dulu menguasai diri mereka. Mereka telah keluar dari Mesir secara fisik, tapi Mesir belum keluar dari hati dan pikiran mereka. Kita sudah dilahirkan kembali dari sorga, Bapak Ibu, dari atas. Tapi kita masih di dunia ini. Dan kalau kita mengisi diri kita dengan segala sesuatu yang dari dunia ini, kita akan mengalami hal yang sama seperti orang Israel mengalami di padang gurun. Tidak menikmatinya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita mengeluarkan apa yang sudah ada dalam diri kita dengan tidak menerima atau mempercayai apa yang dunia lontarkan kepada kita, sehingga kehidupan ilahi itu bisa kita nikmati dalam hidup kita. Nah, seringkali kekeliruan yang orang Kristen lakukan dalam hidupnya adalah ketakutan dan kebingungan ini mereka berusaha melawannya dengan iman. Padahal iman tidak bisa digunakan untuk melawan ketakutan. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 18, di situ dikatakan bahwa kasih yang sempurna, 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Atau kalau saya boleh terjemahkan ulang, ayat ini mengatakan kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Yang mengusir ketakutan itu bukan iman kita, tapi kasih yang sempurna, kasih agape yang dari Tuhan Yesus Kristus. Iman itu nggak bisa kita gunakan untuk mengusir ketakutan. Justru saya khawatirnya kalau kita berusaha mengusir ketakutan dengan iman, kita nggak bisa melihat hasilnya, kita akan terjerumus ke dalam ketakutan yang lebih besar lagi. Bahkan kalau itu sesungguhnya bukan iman, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena salah satu karakteristik dari iman adalah iman itu bekerja, faith works. Iman itu menghasilkan. Iman itu nggak pernah gagal.
Jadi kalau kita membiarkan iman kita bekerja sebagaimana dia seharusnya bekerja, dia tidak akan pernah gagal. Nah sekarang, karena kita sekarang hidup dalam ketakutan, iman kita tidak bisa bekerja. Karena Galatia 5 ayat 6 berkata, faith works by love. Iman bekerja oleh kasih. Kasih yang dimaksud di situ bukan kasih kita kepada orang lain, tetapi kasih Allah kepada kita. Iman kita hanya bisa bekerja kalau kita menyadari, mengalami, mengakui kasih Allah di dalam diri kita. Ini penting untuk kita pahami karena banyak sekali orang Kristen itu karena mereka sudah mengerti mengenai iman, belajar mengenai iman, mereka mengira bahwa untuk mengatasi segala macam ketakutan dan kebingungan yang mereka alami, ya mereka menggunakan iman yang sebenarnya bukan iman, tapi lebih kepada strong willpower atau tekad manusia. Nah itu salah. Ya, itu bukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita perlu kembali kepada kasih Kristus, kepada kasih awal yang Tuhan telah curahkan kepada kita untuk kita mengusir ketakutan dari dalam hidup kita, baru iman kita bisa bekerja. Faith works by love. Iman bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Kalau tidak ada kasih itu di dalam diri kita, kita tidak mengakuinya, iman tidak bisa dapat bekerja. Nah mungkin Bapak Ibu sekarang bertanya-tanya, kalau begitu bagaimana dong? Apa yang saya harus lakukan biar kasih itu menjadi nampak di dalam diri saya? Apa yang saya perlu lakukan biar kasih Allah itu bisa bekerja dalam diri kita? Sesungguhnya kasih itu tidak perlu diapa-apakan, kita hanya perlu membiarkan mengalir saja, karena kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Itu dapat kita lihat di Roma 5 ayat 5. Kalau kita baca ayatnya, Roma 5 ayat 5. Dikatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hope make it not ashamed, for the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto us. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita, kasih Allah sudah ada di dalam diri kita nggak perlu memperolehnya, kita sudah memilikinya. Kita sudah memiliki iman, pengharapan dan kasih. Yang sering kali kita kadang-kadang suka bingung adalah kita seolah-olah perlu melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang kita sudah miliki. Kita merasa kita perlu melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang sesungguhnya kita sudah miliki. Yang kita perlu cari tahu adalah apa yang kita sudah miliki. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia telah memiliki segala sesuatu di dalam dirinya sejak dia lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya jadi Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa kita sudah memiliki kasih Allah di dalam diri kita. Kita sudah dilayakkan. Nah, memang saya tahu bahwa kasih agape ini seringkali kita kesulitan untuk bisa memahaminya. Karena setiap orang yang lahir ke dunia ini, apakah Anda lahir di lingkungan Kristen atau tidak, kita telah dilahirkan ke dalam lingkungan di mana kasih itu bersyarat. Manusia tidak pernah bisa mengenal kasih yang tanpa syarat, kasih agape. Kita dibesarkan di keluarga yang mengajarkan kita kasih yang bersyarat. Kita dididik di sekolah dengan kasih yang bersyarat. Teman-teman kita, lingkungan kita, bahkan mungkin gereja kita yang mengajarkan kita kasih yang bersyarat. Tapi kasih agape itu tidak bersyarat. Jadi seringkali kita mengira bahwa kita harus memperoleh sesuatu, kita harus qualified untuk sesuatu yang sudah kita miliki bisa keluar. No. Tidak seperti itu. Yang kita perlu lakukan adalah justru mengeluarkan apa yang menghambat untuk kasih itu bisa mengalir keluar. Ketakutan, kebingungan, dunia ini yang telah kita masukkan ke dalam diri kita, kita perlu keluarkan dengan cara kita mengalihkan hati dan pikiran kita kepada firman. Perlu waktu, mungkin nggak seketika, tapi kita sudah memilikinya. Anda tidak perlu jauh-jauh mencarinya untuk sesuatu yang Anda sudah miliki. Jadi kasih itu sudah ada di dalam setiap diri orang percaya. Kita hanya perlu mengeluarkannya, dan kita tidak perlu merasakan seolah-olah kita harus melakukan sesuatu untuk melayakkan kita memiliki atau membuat kasih itu mengalir di dalam diri kita. Ya. Kita coba baca 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya harap dapat membantu kita untuk menyadari apa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan.
1 Yohanes 3 ayat 1 berkata begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Lihatlah, sadarlah, akuilah kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, yang telah dikaruniakan kepada kita sebagai orang percaya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita perlu Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan untuk kita bisa dikuatkan kembali, untuk kita mengingatkan diri kita kembali bahwa kita adalah pihak yang dikasihi Allah, Tuhan kita. Untuk dikatakan di firman Tuhan kalau nggak salah di Roma 5, Kristus mati untuk kita selagi kita masih berdosa. Christ died for us while we were yet sinners. Itu merupakan bukti kasihnya kepada kita. Jadi kita tidak usah harus merasakan diri kita perlu dilayakkan dulu untuk kita bisa mengalaminya. Yang kita perlu lakukan adalah usir apa yang dunia lontarkan kepada diri kita, masuk ke tempat yang sunyi, biarkan kasih Allah itu bekerja di dalam diri kita dengan sendirinya dengan cara kita merenungkan firman Tuhan. Saya suka sekali melihat kehidupan yang dijalani oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Rasul Yohanes ini dari ke-12 murid Tuhan Yesus adalah pribadi yang telah menerima pewahyuan tentang kasih Allah bagi dirinya. Kalau Anda baca di kitab Yohanes, kalau nggak salah sampai 6 kali Rasul Yohanes itu menyebut dirinya sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Berkali-kali, coba saya kasih contoh kepada Bapak Ibu. Kita lihat di Yohanes 21 ayat 20. Yohanes 21 ayat 20 dikatakan begini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Murid yang dikasihi Yesus. Ini yang tulis kitab ini adalah Yohanes sendiri. Dia selalu merujuk kepada dirinya sebagai pribadi yang dikasihi Yesus. Berkali-kali kalau Anda baca sampai 6 kali, dia selalu merujuk kepada dirinya murid yang dikasihi Yesus. Yohanes begitu sadar akan siapa dirinya dan kasih Allah bagi dirinya, sehingga dia selalu mengingatkan dirinya setiap kali, bahkan dalam tulisan-tulisannya, bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi Yesus. Kita perlu melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan begini, God is no respecter of persons. Roma 2 ayat 11. Tuhan itu tidak meninggikan Rasul Yohanes daripada saudara dan saya. Sama. Bagi Tuhan tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah respon kita terhadap kasih Allah. Nah, Yohanes meresponnya dengan mengingatkan kepada dirinya akan kasih Allah kepada dirinya. Sehingga kalau Anda lihat jalan hidupnya, dia adalah pribadi yang sampai pada akhirnya tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dialah pribadi yang menulis kitab 1 Yohanes yang menjelaskan kepada kita mengenai Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu yang mengusir ketakutan. Dia menuliskan semua firman-firman Tuhan ini yang menguatkan kita dan menjelaskan atau menggambarkan kepada kita begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita supaya setiap orang percaya dan tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kasih Allah itu Yohanes karena dia telah menerima pewahyuan dan dia selalu mengingatkan dirinya, dia dapat membagikannya kepada orang lain. Dan itu yang saya ingin lakukan pada hari ini kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita perlu saling mengingatkan bahwa kita adalah pribadi yang telah dikasihi dan sedang dikasihi dan akan terus dikasihi Tuhan, karena dia telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan maupun membiarkan kita. Ya, kita sama besarnya di mata Tuhan seperti Rasul Yohanes. Sekarang bagaimana respon kita? Kita perlu meresponnya, saya rasa seperti bagaimana Rasul Yohanes meresponnya. Pada waktu mereka murid-murid meninggalkan Yesus, dia tetap menghadapi segala macam tantangan, ketakutan dan kebingungan yang terjadi pada saat itu. Dan saya rasa Tuhan ingin kita juga di saat-saat sekarang ini, walaupun dunia sedang dalam ketakutan dan kebingungan, kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran ini Bapak Ibu. Dan kita membagikan kebenaran ini kepada teman-teman kita yang lainnya.
bahwa kita sudah memiliki segala sesuatu di dalam diri kita. Kasih Allah telah dicurahkan kepada diri kita. Iman sudah ada di dalam diri kita. Pengharapan sudah ada di dalam diri kita. What else? Apalagi yang kita butuhkan? Yang Tuhan ingin lihat adalah respon kita terhadap apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kalau Anda lihat memang yang terjadi di luar sana banyak kebingungan yang sedang terjadi. Bahkan kita melihat orang-orang Kristen juga ada yang meninggal karena sakit penyakit ini, karena coronavirus. Saya tidak mau masuk ke wilayah untuk menganalisa kenapa itu terjadi. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah memberitakan kebenaran yang membangun diri kita sebagai tubuh Kristus. Karena masing-masing orang hanya bisa menikmati apa yang dia jalani, apa yang dia hidupi. Ya, tapi yang jelas Tuhan tidak ingin kita menderita. Tuhan telah melakukan segala sesuatu apa yang Dia telah lakukan agar kita tidak hidup menderita dalam hidup ini. Menderita karena sakit penyakit, menderita karena kemiskinan atau apapun juga. Jadi Tuhan telah menebus kita dari semua itu dan memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan di muka bumi ini. Saya ingin ajak kita untuk melihat satu ayat lagi dari 1 Yohanes 4 ayat 17. Ini salah satu ayat yang luar biasa. Lagi-lagi ini yang tulis Yohanes, Rasul Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 17. Saya akan bacakan karena ini berkaitan dengan ayat tadi yang saya bacakan dari ayat 18. Ayat 17, 18, 19. 1 Yohanes 4 ayat 17, 18, 19. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ini ayat agak membingungkan tapi saya akan jelaskan nanti. Lalu di ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan atau mengusir ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan kita bukan orang yang dihukum, Bapak Ibu. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita dapat saling mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita tanpa kasih Allah tidak mengenal apa itu kasih. Nah, kembali kepada ayat 17 tadi, dikatakan begini. Nah, kalau saya baca ayat 17, 18, 19, saya suka membacanya terbalik. Jadi dari 19, 18, 17. Jadi saya mulai baca dari 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sekarang saya terima kasih Allah kepada diri saya. Sejak saya lahir baru, saya terima kasih itu. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Jadi saya dapat mengusirnya dengan kasih Allah yang ada dalam diri saya. Sebab ketakutan mengandung hukuman, saya tidak dihukum. Karena Yesus telah dihukum untuk segala dosa kesalahan saya atas nama saya. Allah telah menghukum Yesus di kayu salib demi saya. Jadi saya tidak lagi orang hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Lalu kita naik ke ayat yang di atas, ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Penghakiman di sini sesungguhnya kalau saya bacanya, pengertian saya, ini bukan bicara penghakiman nanti, karena kita nggak akan dihakimi lagi. Yesus telah dihakimi untuk kita. Yang dimaksud dengan penghakiman di sini, kalau Bapak Ibu baca kata penghakiman di kata aslinya dalam bahasa Yunani, di situ ditulis kata aslinya krisis. Jadi bunyi ayat ini begini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, itu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari krisis. Karena sama seperti Dia, Yesus sekarang di mana Dia sekarang berada di sorga, seperti itu juga kita juga ada di dalam dunia ini. Yesus yang sekarang di sorga, sebagaimana Dia ada sekarang, Dia juga seperti itu juga kita di dunia ini. Karena Dia ada dalam diri kita juga. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kasih itu menjadi sempurna kalau kita punya keberanian percaya pada hari krisis seperti sekarang ini.
Tuhan ingin mempamerkan kita ke dunia ini bahwa kita memiliki kasih Allah yang sempurna dalam diri kita di hari krisis seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, ini tentu kita perlu hati-hati menyikapinya. Saya nggak mengatakan bahwa kita sekarang harus sembrono keluar sana, memeluk orang kiri kanan, menyalami dan mengadakan ibadah di tempat umum. Saya nggak berkata seperti itu, karena memang kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah. Tapi ini untuk diri kita sendiri, kita perlu menghidupi ayat ini, bahwa kasih itu menjadi sempurna kalau kita punya keberanian pada hari krisis apapun itu, mau krisis seperti sekarang ini, atau krisis ekonomi seperti yang orang perkirakan akan terjadi nanti kelak, ataupun krisis keluarga, rumah tangga, apapun krisis yang Anda hadapi, Bapak Ibu, kalau kita punya keberanian percaya pada hari krisis itu, kasih itu menjadi sempurna, kasih Allah. Kasih Allah menjadi sempurna di dalam krisis. Apakah kita mau mengizinkannya? It is up to us. Tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Bagaimana kita menyikapi krisis ini bukan tergantung Tuhan, tergantung kita. Karena Dia telah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk kehidupan dan kesalehan. Saya berharap firman ini menguatkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, iman, pengharapan, dan kasih telah diberikan kepada kita. Yang terbesar diantaranya kasih, dan kasih Allah itu menjadi sempurna kalau kita memiliki keberanian di hari krisis. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu, semoga ini memberkati Bapak Ibu, dan Roh Kudus akan terus mengingatkan di hari-hari ke depan kebenaran firman Tuhan ini, karena Tuhan telah melakukan segala sesuatu di atas kayu salib untuk kita bisa menikmati hidup ini dan kita menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Bapa, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan segala sesuatu kepada kami untuk kehidupan dan kesalehan di muka bumi ini. Terima kasih untuk pengharapan iman, pengharapan dan kasih. Bapak, terima kasih untuk Roh Kudus yang menuntun kami kepada kebenaran, seluruh kebenaran, dan menuntun kami di jalan-jalan kami. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengakui Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, karena Engkaulah yang meluruskan jalan kami. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menonton acara ini. Bapak, terima kasih untuk Roh Kudus yang mengingatkan mereka apa yang mereka telah terima di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak, terima kasih untuk peneguhan dari Roh Kudus, untuk pengawahyuan yang lebih lagi, untuk menguatkan mereka dan memampukan mereka menjalani kehidupan kekristenan yang berkemenangan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan.